Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin Hidayatullah dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang disintegrasi bangsa. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI yaitu komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Pemberontakan PKI Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibukukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau yang disingkat FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Dia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun tanggal 19 September 1948. Alasan utama pemberontakan PKI yaitu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadi Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Partai ini mendorong dilakukannya sebagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Musso kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan keberpihaknya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka untuk meredam gerak PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Musso kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemain partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan di Madiun. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Abdillah. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menerangkan pengertian disintegrasi bangsa. Menurut KBBI ialah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. Contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah puncak titik integrasi nasional. Pada awal kemerdekaan, tidaklah banyak kesungkaran yang terjadi dihadapi pemerintah dan rakyat sebagai negara yang baru diakui kedaulatannya. Bangsa Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari, saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan presentasi tentang disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan
di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan dan persatuan bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Salah satu contoh yang kita bisa perhatikan adalah situasi yang terjadi di semenanjung Korea, sebuah perbedaan ideologi yang sulit dipersatukan. Mereka terpecah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan yang menganut paham demokrasi dan Korea Utara yang memilih ideologi komunis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Abdurrahman dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa PKI Madiun. Pada saat itu Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis. Karena ketidakpuasannya dengan hasil relevan yang pada saat itu kabinetnya adalah Bung Hatta, Amir Syarifuddin pun mendirikan atau membentuk FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Musso pun bergabung dalam FDR tersebut dan mendukung ide-ide komunis tersebut yang bertujuan untuk meruntuhkan hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno dan Bung Hatta pun mengatasinya dengan mengadakan pidato pilihan kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab disintegrasi bangsa. Ada 5, yaitu yang pertama, perbedaan ideologi. Ideologi diartikan sebagai nilai atau cita-cita luhur yang dipercayai oleh seseorang. Yang kedua, demografi yang timpang. Demografi adalah ilmu tentang dinamika kependudukan manusia. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat, yaitu politik yang kurang sehat, korupsinya berkembang, terutama pilkada. Yang keempat, menurunnya tingkat toleransi, yaitu menurunnya moral toleransi di masyarakat. Yang kelima, kemajuan ekonomi yang terhambat, yaitu harga komoditas turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.